Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pian Ginanjar dengan NPM 10 12 22 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah. Di sini terdapat 5 materi yang akan saya bahas. Yang pertama tentang urgensi mengenal Allah, yang kedua cara menuju ma'rifatullah, yang ketiga penghalang mengenal Allah, yang keempat bukti keberadaan Allah, dan yang kelima cara mengesahkan Allah. Yang pertama yaitu urgensi mengenal Allah. Penting untuk memahami bahwa menjelaskan urgensi mengenal Allah dapat berdasarkan perspektif, keyakinan, dan nilai-nilai agama tertentu. Dalam banyak agama, konsep mengenal Allah atau Tuhan memiliki signifikasi besar. Berikut ada beberapa poin untuk poin yang mungkin merangkum urgensi tersebut. Yang pertama, landasan beragama. Dalam banyak agama, mengenal Allah merupakan landasan keberagamaan. Yakin dan kebenaran Tuhan seringkali menjadi dasar ajaran dan prinsip spiritual. 2. Ada makna hidup, yaitu mengenal Allah dengan memberikan makna hidup bagi banyak orang. Keyakinan dan adanya Tuhan dapat memberikan pemahaman tentang tujuan hidup dan eksistensi manusia. Yang ketiga, di sini ada panduan moral, yaitu konsep mengenal Allah seringkali terkait dengan panduan moral. Keyakinan dan keberadaan Tuhan sering menjadi dasar etika dan moralitas, memberikan standar perilaku yang dianggap baik atau benar. Yang keempat, ada hiburan spiritual, yaitu bagi banyak orang mengenal Allah memberikan hiburan spiritual. Praktik keagamaan seperti doa, meditasi, dan ritual ibadah dapat memberikan ketenangan dan kedamaian batin. Poin yang kedua di sini ada cara menuju ma'rifatullah, yaitu ma'rifatullah adalah istilah dalam bahasa Arab secara harafi berarti pengetahuan tentang Allah atau kesadaran akan Allah. Ini merujuk pada tingkat pemahaman dan pengalaman spiritual yang mendalam tentang keberadaan Allah. Menuju ma'rifatullah adalah suatu perjalanan spiritual yang dilakukan oleh individu untuk mencapai pemahaman yang dalam tentang Tuhan dan meningkatkan hubungan spiritualnya dengannya. Berikut ada beberapa aspek yang dapat membantu perjalanan menuju ma'rifatullah. Yang pertama ada taat dan beribadah. Melibatkan diri dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan langkah awal menunaikan kewajiban-kewajiban seperti agama, seperti sholat, puasa, dan lainnya. Adalah pondasi yang penting untuk membangun hubungan spiritual dengan Allah. 2. Zikir dan doa. Zikir yaitu mengingat dan menyebut nama Allah serta berdoa dengan tulus membantu memperkuat ikatan spiritual dengannya. Ini adalah cara untuk terus-menerus meningkatkan dan merasakan dekat dengan Tuhan. Yang ketiga ada tafakur, yaitu merenungi penciptaan Allah dan kebesarannya melalui alam semesta adalah cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Tafakur membantu seseorang merenungkan makna hidup tanpa tujuan ekstensi mereka dalam kerangkapan spiritual. Yang keempat ada bertaubat dan memperbaiki diri, yaitu merenungkan dosa-dosa dan kesalahan diri sendiri serta bertaubat secara tulus adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual. Memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup moral adalah bagian dari proses pencapaian ma'rifatullah. Yang selanjutnya yaitu materi ketiga ada penghalang mengenal Allah. Ada beberapa poin yang dapat mengenal kepada Allah. Yang pertama yaitu ketidakpercayaan atau pertentangan keyakinan. Yang kedua yaitu ada kekuatan pikiran atau keberatan filosofi. Yang ketiga ada pengalaman trauma dan kesulitan hidup. Yang keempat tidak paham terhadap ajaran agama. Yang kelima tidak mengerti terhadap sifat ilahi. Yang keenam tentang eksternal atau penyataan hidup. Dan yang terakhir adalah pengaruh lingkungan dan kebudayaan. Materi selanjutnya yaitu bukti keberadaan Allah, yaitu bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh alam semesta. Kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diucapkan secara verbal atau harus dilakukan dalam hati. Kita dapat melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada dengan melihat ciptaannya, alam semesta dan segala isinya diciptakan olehnya. Dan materi yang terakhir yaitu mengesahkan Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau mengesahkan Allah adalah inti dari akidah Islam. Di dalam konsep tauhid ini kita mengesahkan Allah dari segi rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah,
Dari segi rububiyah, kita mengesahkan Allah sebagai pencipta yang telah menciptakan segala sesuatu dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Allah lah yang memberikan rezeki dan Allah lah Raja yang menguasai seluruh alam ini. Pengesahan ini diaplikasikan dalam setiap hari. Allah bukan saja sekedar rububiyah, tapi Allah juga disebut sebagai mulukiyah. Mulukiyah Allah itu memiliki mutlak Allah Subhanahu wa taala yang perlu diesahkan. Mulukiyah Allah ini bermakna Allah lah sebagai penolong, sebagaimana tersebut di dalam firman-Nya, Allah penolong wali orang-orang beriman. Allah lah sebagai penguasa hakim dan Allah juga sebagai pemerintah amir. Dengan tauhid mulukiyah ini sepatutnya kita menyadari adanya kerajaan Allah di jagat raya ini. Maka dengan demikian wajib bagi kita menolong kepemimpinan hukum dan mayoritas selain Allah, menjadikan Allah sebagai pemimpin pembuat hukum dalam tujuan hidup. Mungkin dicukupkan sekian presentasi online dari saya. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.